doa? Saya Boleh? untuk kelancaran acara kegiatan kita hari ini, marilah kita mulai berkaitan dengan membacakan basmalah dan doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Maisha yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua anak dan ibu yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Iya Ibu. Nah, sebelumnya di sini kalian sudah ada yang mengenal ibu atau belum? Belum. Dan teman-temannya apakah sudah saling mengenal? Enggak. Dari berbeda kelas ya sama? Iya Bu. Kalau gitu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya Bu. Jadi nama ibu itu Nur Hasniati, ibu adalah guru BK di SMA ini. Nah, kalau begitu selanjutnya kalian yang perkenalan ya. Jadi dimulai dari sebelah sini terlebih dahulu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Herin Saadi, biasa dipanggil Caca. Saya dari kelas 12 kelas 1 Intan Ibu. Selanjutnya, Kenal Bu, nama saya Maisha Farhanila, biasa dipanggil Caca Mama Maisha, dari kelas 12 IPA 1 Bu. Kelas sama Caca. sesirkel ya. Iya, kami dua Caca Bu. Selanjutnya, Perkenalkan Bu, nama saya Nana Liarsi, bisa dipanggil Mayang. Saya baru kelas 10 Bu, 10 IPS 1. kalau gua juga bu, tapi IPA. Oh, junior. Baik, gampang. Selanjutnya, Perkenalkan Bu, nama saya Indra. baik selanjutnya. Perkenalkan Bu, nama saya Putri Hayati Siregar dari kelas 11 IPA 2. Jadi ini dari berbagai kelas ya. Iya Bu. Oke. Baik, di sini apakah kalian tahu kenapa kalian semua dikumpulkan di dalam kelas ini? Jadi di dalam kelas ini sekarang kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah melakukan atau tahu apa itu konseling kelompok? Gak tahu. Tidak pernah Bu, karena baru perdana. Jadi ini pertama kali ya. Iya Bu. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang membahas suatu permasalahan individu atau anggota kelompok dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kelompok ini juga melatih komunikasi antar anggota kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini kalian secara sukarela dan terbuka menceritakan permasalahan kalian dan permasalahan yang kalian ceritakan itu hanya sampai di ruangan ini saja dan tidak boleh diceritakan keluar. Baik Bu. Sebelum kita mulai di pembahasannya, alangkah baiknya kita icebreaking terlebih dahulu ya biar lebih semangat dan tidak ngantuk. Baik Bu. Nah, jadi icebreakingnya itu seperti ini. Kalau ibu ini kan dari huruf A, B, C, dan D. Nah, di sini ibu akan kalau ibu sebut A, yang huruf A tadi berdiri menyebutkan huruf-huruf yang lain. Oke Bu, mengerti? Mengerti Bu. Ibu mulai ya. Huruf C, A, D, A, D, B, A, B, D, C, A, C, A, C, D, D. Bu, tidak fokus ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. D, B, D, A, D, C, D, C, A, C, D, C, A, C, B, D, A, D, A, D, B, A, B. Kita ulang sekali lagi ya. Mulai dari huruf C, A, A. Lagi lagi ya. Sekali lagi ya. B, A, B, A, B, C, D, A, C, D, A, D, B, D, A, C, D, E,
Jadi setiap manusia itu kan pasti tidak luput dari masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Jadi di sini Ibu minta kalian menceritakan permasalahan kalian secara sukarela dan terbuka. Kalian jangan takut permasalahan ini orang lain tahu selain kita di dalam ruangan ini, karena pembahasan hanya sampai di ruangan ini saja dan tidak boleh dibahas di luar. Oke, jadi kita mulai dari sebelah sini, dimulai dari Caca ya tadi namanya. Menceritakan permasalahannya. Kalau saya itu permasalahannya Bu, nggak bisa ngatur waktu. Yang dimana saya di situ ada tugas, tapi di situ saya bermain, jadi saya nggak bisa handle waktu saya sendiri. Itu sih Bu. Selanjutnya Masya. Mungkin kalau misal lebih ke ini Bu, pengerjaan tugasnya itu lebih kurang fokus Bu, jadi suka salah-salah dalam mengerjakan tugas. Jadi misalnya yang harusnya dikerjakan malam ini malah saya kerja besok gitu Bu. Selanjutnya Maya. Kalau saya sendiri itu Bu susah bilang tidak sama orang Bu. Soalnya gak enak gitu Bu kalau orang mau minta sesuatu itu kalau orang itu sendiri sama saya. Selanjutnya Putri. Kalau saya Bu sulit ngatur keuangan Bu. Saya orang suka jajan tapi badan saya gak bener. Cacingan dari sini. Udah minum cacing, udah minum vitamin, Godaan setan dari nafsu. mungkin ya. Kamu gak baca juga? Iya, mungkin aku nggak baca doa. Baca doa. Nggak itu asik lagi. Iya, kayaknya keturunan iya saya keturunan orang Turki. Oh iya. Kak Mayang, maaf. Enggak, kelas 10, kamu kelas 11 tahun. Nah, itu kan sudah banyak nih kita dengar permasalahan teman-teman. Nah, di sini kalian ingin membahas masalah siapa? Dimulai dari sebelah sini dulu. Kalau dari saya mungkin permasalahan Putri Bu, soalnya mengatur keuangan itu bagi para remaja ini emang di situ kesulitan sekali sih Bu, karena nggak bisa nahan nafsu jajan ataupun hal-hal yang lain. Selanjutnya Maisha. Itu juga Bu, karena kan ini menyarankan apa yang dibahas sama Putri, karena permasalahan mengatur itu sangat kami rasakan Bu, karena kami kan ibaratnya udah masuk fase remaja akhir Bu, jadi merasa oh itu udah bisa kita beli, jadi semuanya pengen dibeli Bu, padahal itu nggak butuh sama sekali. Mayang. Kalau Mayang setuju Bu dengan pendapat teman-teman karena kan sekarang ngatur keuangan itu emang susah. Apalagi kita sebagai cewek itu kalau melihat barang yang lucu aja sih, pasti kita beli. Hanya kan pengen gitu dibanding aja gitu. Tapi itu kan gak guna juga Bu. Lebih baik kita tabung atau apa gitu. Jadi duitnya itu banyak habis di situ. Nah, apakah Putri setuju dibahas permasalahannya? Setuju. Nah, karena permasalahan Putri yang kita pilih untuk dibahas pada kegiatan kita siang hari ini, boleh Putri untuk menceritakan permasalahannya? Nah, saya kan jajan sekolah itu perharinya 20.000. Jadi langsung habis gitu Bu. Padahal saya tuh pengen beli ini, beli itu. Saya cuma dikasih jajan 20.000 Bu. Jadi saya tuh susah mengaturnya Bu. Seharusnya itu bisa disisihkan sedikit aja untuk beli ini. Padahal ini tuh yang benar-benar dibutuhkan. Misalnya kayak beli apa Bu? Beli apa ya? Kayak namanya Bu, yang itu tuh Bu, warna-warni. Kan Stabilo. iya itu. Bisa dibeli kayak gitu. Iya. Untuk Kalau maksud saya kebutuhan saya itu Bu. Karena kalau saya minta ke orang tua saya kasihan Bu. Nah, kalian kan sudah dengar dari cerita Putri dan kalian juga mengalami. Nah, Ibu minta masing-masing dari kalian coba menceritakan juga permasalahan yang seperti Putri tadi. Nah, kita semua kan tadi sudah mendengarkan permasalahan Putri. Nah, sekarang bagaimana sih pendapat kalian tentang permasalahan Putri tadi? Dimulai dari sini ya. Kalau saya Bu, kan Putri 20.000 seharian. Mungkin kalau memang dia Putri ingin membeli kebutuhan seperti stabilo, Putri bisa lah menyisihkan walaupun sebenarnya nggak cukup. Tapi kalau memang udah sedang untuk minta ke orang tua ya mau nggak mau sisihkan sedikit aja. Ibaratnya entah nanti 3 hari kita sisihkan kan bisa tuh untuk membelinya
tangan mau menanggapi ya? Kayak mana Nesa? Itu soalnya godaan di kantin itu memang nggak bisa dihilangkan. Enak-enak semua di kantin. Nah, iya, disitulah kita menahan hawa nafsu karena kan memang ada kebutuhan yang memang butuh tadi kita bilang kan untuk dibeli. Jadi ya gimana pun harus bisa sebagusnya Putri itu menahan sedikit lah, kan nggak banyak, kan nggak sampai 15.000 ditahan, mana 5.000 yang dijajan misalnya 15.000 untuk dijajani 5.000 ditahan gitu. Mbak, Nah, silakan Maya menanggapi. kalau lumayan Bu, benar yang kayak dibilang Caca tadi itu kan lumayan banyak kan Bu, itu tuh belinya jajanan 20 gitu. Boleh kalau emang nggak mampu 5.000 buat disisihkan sedikit lah beda. Bedanya sisihkan 2.000 atau 3.000 itu supaya bisa beli stabilo, penawaran kayak gitu. Bedanya itu kayak bilang Caca tadi tahan gitu jajannya kan jajanan terakhir itu aja kan nggak bosan gitu ya ada juga jajanan terakhir oh mahal jadi kan Putri bisa tuh kan kayak tahan gitu nafsu makan Putri gitu kalau tidak bawa gitu makanan bekal dari rumah supaya duit jajan tuh bisa disisihkan gitu supaya nanti kalau butuh kali tuh di kelas Putri nggak punya jadi punya sama temen ya. Baik, tadi Maisha juga mengangkat tangan, boleh Maisha? Jadi kan optimal kalau misalnya jajan jajan itu enak-enak gitu. Itu tuh juga kita kembali lagi ke diri kita. Kan kita dalam usia yang kayak ngerasa semuanya itu penasaran, jadi kita sampai pengen tahu gitu. Ibaratnya misalnya kalian putrinya udah nyoba nih makanan ini, oh udah tahu rasanya, nanti itu tuh dikurangin jangan beli yang itu, coba lagi yang lain, tapi tetap dengan dulu harganya. Nanti setiap kali ada uang yang tersisa, entah itu Rp1.000 sekalipun, coba disisihkan, jadi uangnya tetap terjaga gitu. Nah, tadi kan teman-teman sudah memberikan pendapatnya. Bagaimana Putri, apakah bisa melakukan saran dari teman-teman tadi? Baik Bu, saya insya Allah saya bisa akan saya usahakan Bu. Coba dulu ya. Iya Bu. Nah, jadi kan permasalahan Putri tadi kan sudah mengatur keuangan. Sangat banyak caranya untuk kita bisa mengatur keuangan. Misalnya kayak dari menyisihkan sebagai uang jajan. Karena kan kita nih kalian kan semakin dewasa, pasti semakin banyak kebutuhan. Pasti kalau minta sama orang tua ada rasa malu atau segan kan untuk meminta terus kan. Nah, jadi dari uang yang kalian sisihkan tadi bisa kalian gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kalian, dan juga kan itu bisa meringankan orang tua kalian. Tapi kan Bu, ibaratnya sekarang kan kita sebagai perempuan itu kan ini susah gitu, memang susah itu Bu ngatur keuangan karena banyak gitu hal-hal yang mau kita beli, mulai dari juga skincare, entah barang-barang yang diperlukan kayak beli baju. Karena kita sebagai perempuan tuh kadang nggak merasa puas dengan apa yang kita punya. Jadi kita ada punya baju baru nih kan minggu ini, besok ada lagi tuh minggu depan tuh kayak model terbaru gitu. Jadi kita pengen beli, tapi duitnya nggak ada. Nah itu susah. Sama juga Bu, kan sekarang kita kurikulum mereka Bu, jadi kami banyak kali tugas yang harus ngapain fotokopi Bu, jadi dari situ pun kami susah mengorganisir duit Bu, walaupun yang mungkin ada kami sisih 2.000 Bu, tapi tetap aja susah. Nah, kalau seperti itu kalian bisa bicara sama orang tua kalian bahwa kayak kebutuhan kalian semakin dewasa itu pasti semakin meningkat kan. Nah, siapa tahu dengan kalian bicara kalau kebutuhan kalian makin meningkat, uang jajan kalian ditambah. Nah, dari uang jajan kalian ditambah itu kan kalian bisa kayak memenuhi kebutuhan dulu ya, baru keinginan. Nah, jika ada lebih kan bisa kalian sisihkan. Tapi Bu, kadang ada orang tua yang nggak memahami keadaan anaknya, berapa yang dikasih udah segitu aja. Kadang ada orang tua yang seperti itu, kadang ada juga orang tua yang pengertian, oh iya ya, apa nambah. Jadi kalau orang tua yang nggak mau mikir keadaan anaknya juga susah juga Bu. Mungkin yang dijelaskan itu kemungkinan itu kita ngomong gitu sama orang tua, kita ngasih pengalaman sama orang tua. Kalau perlu kita rincikan gitu sama orang tua, kayak beli buku segini mah Pak, beli ini segini, jajannya segini, apalagi sekarang kan mahal-mahal gitu apa yang kita beli gitu kan. Jadi kayak kita rincikan
Tapi kalau setelah dikasih itu nggak paham juga orang tua atau nggak mau, mungkin itu ada faktor lainnya juga. Mungkin ekonomi keluarga kita itu emang lagi nggak memadai gitu atau saya gitu kan. Itu tuh tergantung diri kita aja lagi pada kita menahan. Dan juga kalau kita kasih sama orang tua kita tuh pasti itu kita bisa gitu kan. Pasti kita mikir panjang juga terus karena kalau emang kondisi keluarga kita tuh emang lagi nggak baik-baik aja, mungkin lebih ke sadar diri ke dirinya masing-masing. Benar ya yang dikatakan Mayang dan teman-teman yang lain bahwa coba dengan kayak jika pengeluaran jika tujuannya bertambah bisa kita menulis, kita list pengeluaran kita dan kita liatin sama orang tua bahwa ini loh kebutuhan saya, pengeluaran saya bulan ini. Jadi kayak orang tua juga mengerti dan tidak curiga aku nanti dikira kemana duitnya, kok cepet kali habis. Nah jadi kita kan sudah membahas tadi tentang sulit mengatur keuangan. Di sini Ibu minta kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan kita, dimulai dari masing-masing. Mungkin kesimpulan dari saya setelah cerita dari teman-temannya juga bahwa kita sebisa mungkin lah untuk menyisihkan uang walaupun memang sebenarnya barang-barang yang itu mahal, tapi kalau menjaga cukup ya udah kita coba komunikasikan dengan baik dengan orang tua. Selanjutnya, Aisyah. Kalau kita tuh ternyata memiliki permasalahan yang sangat keuangan ini. Jadi kita butuh, sebenarnya kita sadar dari hal itu, tapi kita yang kurang terbuka lagi pikirannya. Selanjutnya Maya. Kalau teman-teman juga sama kayak teman-teman dekat, karena memang kita susah itu karena keuangan kita. Jadi lebih ke sadar diri kita masing-masing aja lah, terutama diri kita buat nggak beli barang yang lucu atau jajan-jajan yang nggak harus kita beli. Bisa ada yang aja kalau kita lapar dan kita beli. Dan juga semua hal dan setuju semua hal. Selanjutnya Putri. Kesimpulan Bu, kita tuh harus bisa membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan agar keuangan kita tuh menjadi balance. Jadi sangat banyak ya cara untuk bagaimana cara mengatur keuangan, mulai dari kita mengisi uang jajan, menulis kebutuhan yang ingin kita beli, dan juga mengontrol keinginan kita. Nah, sepertinya kita sudah sampai di akhir pembahasan. Nah, di sini Ibu minta pesan dan kesan kalian mengikuti kegiatan ini, dimulai dari sini. Mungkin Bu, pesan saya tuh senang, masih seru karena di sini kita juga tahu kan cara gimana nantinya kita mengelola uang gitu. Terus pesan saya agar kegiatan ini dilanjutkan di minggu depan. Selanjutnya Maisha. Saya sendiri itu merasa senang juga Bu dalam pembahasan ini. Kita ketemu sama adik-adik, terus bisa berkomunikasi dengan baik. Dan ternyata malah adik-adik kami lagi lebih terbuka pikirannya gitu Bu. Untuk pesannya mungkin kayak kita ada lagi lah Bu di minggu selanjutnya, dan kalau bisa yang seterusnya Bu dilanjutkan. Selanjutnya Maya. Kalau itu seru, asik, dan juga kita bisa dapat mengambil hikmah dari apa yang kita kerjakan hari ini. Terus pesannya itu sama teman-teman yang kakak-kakak dan ibu, kita bisa kayak mengatur waktu lagi supaya pertemuan ini tidak berhenti di sini. Kalau Putri, Kesan yang bisa saya dapatkan dari ini, saya senang belajar konseling seperti ini karena uang buat saya suka. Terus kesannya itu konseling kelompok ini terus diadakan agar kita semua ini bisa terbuka dengan masalah kita. baik, terima kasih ya kepada anak-anak ibu yang sudah memberikan pesan dan kesannya pada kegiatan kita siang hari ini. Nah, kalau untuk jadwal nih kita tentuin dulu untuk minggu depan. Kalian maunya gimana? Mungkin di hari yang sama ya kan? Sama di ruangan ini juga. Kalau bisa di luar juga. Kalau mau di ruangan mana? Ditambah literasi aja Bu, cantik. Utama literasi ya kalau gitu minggu depan. Ya Bu. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, boleh Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa dulu ya. Saya Bu.
Boleh kepada Maya. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita katakan Amin. Baik, terima kasih ya kepada anak-anak ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.